Selamat sore sahabat-sahabat Saung Cerdas Tangkas. Nah, di hari ini 17 Januari 2025 kita mereview tanaman cabai yang tadi saya lihat cukup kaget juga saya lihatnya. Kenapa? Karena daun-daunnya ini ternyata rusak. Dan setelah saya perhatikan, ini kemungkinan besar disebabkan oleh hewan ya, bukan penyakit non hewan, tapi ini murni karena hewan. Jadi ini terlihat teman-teman bekas gigitan-gigitan hewannya ya. Nah, ini usianya 13 hari setelah pindah tanam, dan di fase 13 hari ini memang saya tidak memberikan insektisida apapun selain pupuk untuk mendorong pertumbuhan ya, sehingga wajar ketika satu tanaman ini dihinggapi hewan karena belum ada penangkalnya ya, sehingga rawan sekali serangga ataupun hewan lain itu hinggap di daun cabai. Nah, memang tidak semua tanaman ini terganggu oleh hewan. Ada yang memang kondisinya normal seperti biasa, ada yang memang seperti ini ya. Nah, ini lahan kita yang kita persiapkan untuk uji coba yang bermulsa dan yang tidak bermulsa. Seperti yang saya sering sampaikan, yang tidak bermulsa itu akan banyak dipenuhi rumput liar ya teman-teman. Meskipun overall secara keseluruhan tanaman yang tidak bermulsa memang tidak apa-apa, cukup sehat ya, karena mungkin unsur haranya cukup baik sehingga tidak mengganggu ke pertumbuhannya. Nah, kita kembali ke topik kita kali ini. Kita akan mereview lubang per lubang dari tanaman cabai kita yang saat ini kena penyakit ya. Kena penyakit dalam artian dihinggapi oleh serangga yang merusak daun cabainya. Nah, saya ingin memastikan di depan saya udah pegang alat untuk melakukan pengecekan pH tanah. Oke. Kenapa? Karena jika ini terjadi oleh pH tanah yang menyebabkan daunnya seperti ini, berarti pH tanah itu drop. Tetapi jika pH tanah normal di atas 6 atau 6 minimal, berarti kemungkinan besar memang ini disebabkan oleh serangga ya teman-teman, ataupun hewan. Nah, kita coba cek, teman-teman bisa lihat ya. Coba bentar, saya akan cek dulu. Nah, teman-teman bisa lihat dia bergerak ya. Secara pH tanah dia 6 lebih ya, terus naik malah, artinya ini sehat teman-teman. Tanah kita cukup subur untuk ditanami cabai. Nah, seperti yang saya bilang, berarti penyebab daun ini bukan karena penyakit yang disebabkan oleh tanah ya, atau oleh media, melainkan hama yang hinggap atau hewan yang hinggap di sini. Oke. Nah, di sini saya udah sediakan Kurekron yang sering saya gunakan. Ini insektisida untuk menangani hama ya. Nah, coba kita akan terapkan di pohon. Ini pohon yang pertama ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nanti di video-video saya sebelumnya tentang lahan ini. Nah, ini di pohon yang pertama. Kita akan berikan ini insektisida agar satu, daun yang memang tercabik-cabik ini kembali normal dengan tunas-tunas baru nanti yang akan muncul, ditambah mengantisipasi adanya susulan hewan-hewan yang akan datang. Nah, teman-teman bisa lihat, saya coba berikan juga di dasarnya ya, di tanahnya, supaya dari sisi akar pun tidak terganggu ya. Oke. Nah, kita akan terus review teman-teman di lubang-lubang selanjutnya ya. Bentar, kita ambil. Nah, ini pohon kita yang kedua.
Kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya, pohon ini cukup kecil tadinya ya. Ini di usia 13 hari sudah seperti ini, subur dan terlihat hijau sehat. Tapi yang saya khawatirkan karena sudah terjadi ada indikasi hewan yang merusak tanaman cabai kita, mau gak mau di usia 13 hari yang saya harapkan sebetulnya belum menggunakan insektisida apapun, tetapi mau tidak mau saya harus lakukan karena besok di usia 14 hari harusnya masih dengan pupuk yang sama, pemberian asam amino dan ultradap ya. Tapi karena ini sudah ada tanaman yang rusak, coba kita antisipasi supaya jangan rusak, supaya tidak ada hewan yang hinggap di sini ya. Kita akan berikan ini Kurekron juga di tanaman cabai kita yang kedua. Nanti kita lihat perkembangannya terus ya. Nah, ini tanaman cabai kita yang ketiga. Kita lanjut. Nah, ini sama posisinya dengan yang pertama, agak rusak daunnya ya. Kita akan semprot. Sebetulnya jadwal pemberian insektisida ini tidak ada ya di agenda saya untuk tanaman cabai yang saya tanam di sini. Lebih ke pendorong pertumbuhan dan kesuburan baik dari sisi akar pohon ataupun buah nantinya. Tetapi karena saya lihat sudah ada hama-hama cabai atau hewan-hewan yang biasa merusak cabai, mau tidak mau saya akan terapkan metode ini. Nah, secara pH tanah coba kita cek ya, karena pertumbuhan ini agak sedikit lambat menurut saya ya dibanding pohon yang pertama dan kedua. Coba. Nah, teman-teman bisa lihat secara pH tanah, kenapa tanaman ini kerdil kecil, beda kan dengan yang pertama. Yang pertama itu hampir 7 ya, 6,8an tadi kan. Nah, sedangkan ini cuman 6,1. Artinya cukup berpengaruh juga ternyata dari sisi pH tanah untuk pertumbuhan batang dan daun ya. Nah, kita lanjut ke yang keempat, teman-teman. Sama, ini kurang elok juga dilihat karena daunnya rusak ya. Kita akan berikan ini Kurekron. Ini di usia 13 hari ya teman-teman. Nah, yang di Bermulusa ini dari sisi batang hampir semuanya sih udah kokoh banget ya, tinggal kita tangani di sisi daunnya. Oke, kita lanjut yang ke-5. Nah, ini sama, jadi dia digerogoti oleh karena kalau daun ini rusaknya karena disebabkan oleh unsur hara pada tanah ataupun disebabkan karena batang ya dan akar, ini rusaknya tidak seperti ini ya. Tapi karena ini disebabkan oleh hama hewan, seperti inilah kondisinya. Jadi rusaknya kelihatan gitu, rusak bekas gigitan teman-teman. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, ini cukup sehat. Nah, ini cukup sehat ya teman-teman ya. Meskipun kita lihat tidak rata ya teman-teman ya pertumbuhannya ya, yang di Mulusa ini. Yang tadi besar banget, tinggi, yang ini sedang lah, tapi tidak begitu kecil. Nah, kalau yang ini sebetulnya ini baru 3 hari dipindah tanamkan. Karena apa? Seperti yang saya bilang, saya kehilangan 3 lubang yang di Mulusa. Cabai tanpa jejak ya. 1, 2, 3. Ini awalnya tidak ada, artinya bisa jadi habis oleh hewan. Nah, kemudian yang lubang yang ini saya berikan pengganti
bibit ya, sehingga ini baru 3 hari saya pindah tanamkan meskipun dalam kondisi 3 daun ya. Nah tapi kita perlu memastikan bahwa si bibit ini akan aman gitu dari serangan hamanya. Kita berikan kurekron teman-teman. Oke. Nah, seperti video saya sebelumnya, saya ingin mereview pH tanah yang 1, 2, dan 3 ini ya. Jadi saya perlu tahu tanaman cabai yang kita tanam di sini tidak ada jejak hilangnya kemana, mati atau seperti apa, tapi yang jelas tidak ada. Saya ingin tahu apakah mati terus seperti apa ya tanpa jejak, atau disebabkan karena unsur tanah. Nah kita coba cek, silahkan teman-teman cek ya. Secara unsur tanah ini normal teman-teman, 6,5 ya. Artinya apa? Lubang-lubang yang di sini sebetulnya tidak mati, tapi diganggu oleh hewan dan dihabiskan oleh hewan. Saya nggak tahu hewan apa, serangga apa, tapi yang jelas inilah seperti ini gambarnya. Ini bagus ini pH tanahnya. Oke. Nah 3 lubang ini silahkan teman-teman tandai ya ketika nanti saya buat video susulan. Artinya di tiga lubang ini nanti akan saya pindah tanamkan lagi bibit ke sini untuk mengganti 2 lubang lagi ya. Karena secara pH tanah normal sekali 6,5 ya. Nah nanti teman-teman bisa lihat gitu perkembangannya supaya ya lubang mulsa ini terpakai semua. Nah, ini yang terakhir dengan yang bermulsa cukup sehat ya teman-teman ya, cukup sehat meskipun tadi ini di ujungnya ada banyak rumput, tapi nggak apa-apa, kita bisa singkirkan. Nah ini cukup sehat. Silahkan teman-teman cek di video-video sebelumnya tanaman ini seperti apa penampakannya. Ini awalnya nggak sehat teman-teman, bahkan saya menggunakan metode potong daun seperti yang teman-teman lihat ya. Dari sini saya potong ya, ini dipotong sampai akhirnya saya mendapatkan daun yang memang sehat sekali. Kenapa harus dipotong? Karena pada saat dia pindah tanam, dia beradaptasi, dia tidak begitu merespon baik adaptasinya, sehingga menyebabkan daunnya kering dan layu. Ditambah faktor cuaca yang waktu itu ekstrim juga, panas, sehingga mau tidak mau saya mengharuskan pemotongan daun. Tapi teman-teman bisa lihat di usianya yang sudah 13 hari dan beradaptasi dengan tanah, dia menghasilkan pohon yang kokoh ya, pohon yang kokoh, daun yang banyak dan segar. Nah itu teman-teman. Nah kita akan review lagi di yang tanpa bermulsa ya. Tanpa mulsa ini tidak ada juga jejaknya. Satu, kita akan cek pH tanah dulu. Silakan. Ini 5,9 pH tanah drop teman-teman. Jadi wajar jika ini mati ya, pH tanahnya drop. Sorry 6 pas ya, 6 lebih sedikit. Oke. Nah ini yang saya heran, dari kemarin saya nggak lihat pohon cabai di sini. Ini mungkin case nya sama dengan yang 3 lubang tadi ya, jadi di bawah hewan. Karena kita cek sekali lagi ya, pH tanah itu tidak drop ya, masih stabil yang ke 6 lebih sedikit. Nah yang kedua, nah ini daunnya nggak ada teman-teman, daunnya nggak ada, padahal ini awalnya berapa daun ya, 1, 2, 3, 4, 5 daun, tapi sekarang sisa 1. Dan kalau kita lihat, nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini bolong tuh daunnya, agak bolong. Nah ini pasti oleh serangan hama tadi ya.
kita akan kasih kurekon. Mudah-mudahan ini berfungsi. Kita akan kasih sampai akarnya ya. Nah, kita akan review lagi nanti teman-teman. Silahkan teman-teman lihat videonya nanti yang ini dan pembandingnya video yang barunya ya. Kita akan review. Nah, yang ini kondisinya seperti ini. Yang ini kondisinya seperti ini. Habis bahkan ya. Sangat tidak layak untuk dilihat. Teman-teman bisa lihat ya. Ini serangga ataupun serangan hamanya parah nih. Nah, mungkin yang beberapa lubang yang tadi tidak ada pun sama ya case-nya seperti ini dulu kemarin, sehingga ketika memang dia sudah layu dia dibawa oleh hewan, bisa jadi seperti itu. Kita akan lihat nanti. Ini yang ketiga dari ujung ya teman-teman. Nah, secara pH tanah kita cek. Nah, coba cek pH tanahnya. Nah, kenapa tanaman yang di sini lebih parah ya sakitnya? Mentok teman-teman, 5,9, agak drop juga ya kalau dilihat, nggak sampai 6 ya. Oke. Kita nanti bisa kasih yang di lubang ini dolomit ya, untuk mengembalikan kembali kestabilan agar si tanaman ini bisa menyerap unsur hara. Oke, kita tandai yang ini butuh perawatan lebih, butuh dolomit yang harus kita aplikasikan di sini ya. Oke, kita lanjut ke yang ini. Nah, ini ya kering oleh sinar matahari, teman-teman jangan kaget ya. Nah, kita akan lakukan pH tanah dulu, pengecekan pH tanah, memastikan bahwa dia akan mendapatkan asupan nutrisi dan unsur hara yang baik. Nah, ini sehat teman-teman, tidak drop, artinya 6 ya, makanya daunnya pun masih komplit dan hijau. Oke, kita akan kasih insektisidanya. Nah, ini yang selanjutnya cukup subur, kita tidak perlu cek pH tanah, kita akan lumuri saja dengan kurekon insektisida. Terus nah yang ini teman-teman, ini contoh case mati ya. Nah, kenapa bisa mati? Apakah unsur haranya yang kurang baik atau seperti apa? Nah, ini kalau dilihat dari sisi akar, ini akarnya sehat, banyak lah ya. Kita akan cek pH tanah apakah drop. Nah, kita harus rajin-rajin cek pH tanah ya teman-teman ya, karena kita berikan nutrisi apapun, pupuk apapun, kalau dia di bawah 6 dia nggak akan stabil. Ini di bawah 6 teman-teman bisa lihat ya, kurang ya, 5,9. Oke, kita akan olah ulang ini dengan dolomit, dan kita akan kasih bibit baru ya di sini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini yang sehat, coba kita bandingkan dengan yang sehat ya. Kita cek pH tanahnya. Kalau yang dengan yang sehat itu kita bisa cek ya teman-teman, dia nggak drop, dia lebih tuh, jarumnya lebih dari 6, artinya sangat berpengaruh ya terhadap tanaman, untuk media ini, untuk tanahnya.
Jadi saran saya ke teman-teman, rajin-rajin cek pH tanah ya, baik sebelum dilakukan pemindahan bibit atau pindah tanam, ataupun seminggu sekali atau 2 minggu sekali lah kita sering-sering cek pH tanah. Jadi supaya apa? Supaya kita tidak selalu menyalahkan ini kenapa hewan kah atau apakah. Nah, bisa jadi case-nya ada dua, bisa jadi hewan, nah bisa jadi karena memang tanah kita yang bermasalah, media kita yang bermasalah gitu. Nah, ini teman-teman sudah saya berikan ya. Nah, ini juga sehat, subur ya, di usia 13 hari ini termasuk subur. Oke, terakhir teman-teman, nah ini yang terakhir. Oke, jadi itu ya teman-teman, kita akan review lagi nanti tanaman cabai kita yang di sini. Jadi teman-teman jangan lupa like dan share video ini supaya kita bisa saling berbagi informasi terkait tanaman ya, dan khususnya cabai. Nah, itu saya sudah melakukan pemberian insektisida untuk tanaman-tanaman cabai kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kita cek hasilnya ya di beberapa hari kemudian. Terima kasih teman-teman, sahabat saung cerdas tangkas. Panjang umur, sehat selalu, dan rezekinya berkah berkuah untuk kita semua. Selamat sore.